Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Febrianti dari kelas 03 SAKP 009 dengan NIM 2010111206 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video kedua Perekonomian Indonesia yang akan saya presentasikan dengan judul Otonomi Daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu adalah hak, wewenang, kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian sempit, otonomi diartikan sebagai mandiri, dan dalam artian luas, otonomi diartikan sebagai berdaya. Maka dari itu, otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri. Tujuan otonomi daerah. Ada beberapa tujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga, dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antar pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang selanjutnya, asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu di mana penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu adalah di mana pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, tugas pembantu, yaitu adalah di mana penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dampak positif dan negatif adanya otonomi daerah. Dampak positifnya yang pertama yaitu adalah dapat berkembangnya sosial budaya. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Yang keempat, kewenangan daerah. Yang kelima, memicu kemajuan suatu daerah. Yang keenam, sumber daya yang mudah untuk dikelola. Yang ketujuh, efisiensi waktu. Yang kedelapan, efisiensi biaya. Adapun dampak negatif dari adanya otonomi daerah, yang pertama, daerah yang miskin akan sulit untuk berkembang. Yang kedua, akan menimbulkan konflik antar daerah. Yang ketiga, koordinasi antar daerah yang sulit untuk terjalin. Yang keempat, kesenjangan sosial yang akan semakin tinggi. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama yaitu adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu di mana menurut prinsip ini suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya berikut pemerintahannya, terkecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintahan pusat. Yang kedua, prinsip otonomi nyata, yaitu di mana suatu daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada, serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Yang ketiganya yaitu adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan, pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonom.
Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang luas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.